Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Kali ini, Mimin bakal bawain alur cerita dari drama yang berjudul Everyone is There. Drama ini menceritakan kisah seorang gadis korban perundungan yang akan balas dendam. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Di awal cerita, diperlihatkan seorang gadis yang berlari ketakutan di tengah malam. Gadis itu tersandung dan terjatuh hingga tak sadarkan diri. Dan di pagi harinya, gadis itu telah berada di rumah sakit dengan wajah yang babak belur. Di luar ruang gadis itu, terdapat beberapa polisi yang tengah menangani kasus gadis itu. Dan diketahui, jika ibu gadis itu baru saja meninggal dunia. Dan ayahnya bekerja di luar negeri. Gadis itu bernama Suyun. Saat itu, masuk seorang detektif ke kamar Suyun, ia berniat untuk menginterogasi Suyun. Namun, belum sempat menginterogasi Suyun. Seorang guru di sekolah Suyun pun datang. Setelah itu datang 3 ibu-ibu. 3 ibu-ibu itu tidak terima jika anaknya dituduh sembarangan. Mereka merupakan ibu dari para perundung itu. Kedatangan orang tua ini karena mereka tidak mau jika kejadian ini berimbas pada anak-anak lain. Detektif mengatakan, jika ada rekaman CCTV para pembuli Suyun hingga mengakibatkan Suyun masuk rumah sakit. Namun para ibu masih membela anaknya. Detektif yang mendengar hal itu menjadi marah. Karena ibu-ibu itu tahu jika anaknya berbuat kesalahan, namun mereka masih saja membela mati-matian. Guru wanita kemudian menceritakan kondisi Suyun kepada kepala sekolah. Namun, kepala sekolah justru meminta guru wanita itu untuk tidak mencampuri urusan para murid. Dikarenakan bisa menjadikan reputasi sekolah hancur. Dan di malam harinya, Suyun yang sudah merasa putus asa pun mengalungkan tali infus ke lehernya. Tapi ada seorang wanita masuk dan menahannya. Ia mengatakan, jika Suyun terlalu lemah. Di sini, wanita itu mengaku, jika ia adalah guru BP-nya. Ia mengatakan alasannya ke rumah sakit, di mana polisi tidak bisa menangani kasus Suyun. Guru BP itu tahu, jika Suyun dibuli. Suyun tidak kuat mendengar ucapan gurunya dan meminta gurunya pergi. Gurunya ini mengatakan jika Suyun tidak boleh mati, dan ia akan membantunya. Di keesokan harinya, Suyun sudah diperbolehkan pulang. Tiba-tiba salah satu perundung yang bernama Gyu Jin datang. Di sini, ia tampak tidak menyesali perbuatannya. Gyu Jin mengatakan jika Suyun akan dipindah ke sekolah lain. Gyu Jin juga meminta Suyun untuk tidak melaporkan tindakan perundungan itu. Gyu Jin berbisik kepada Suyun jika ayah Suyun sama sekali tidak peduli dengan keadaan putrinya sendiri. Kemudian datang perawat, dan Gyu Jin pun keluar. Di luar, guru BP mengamati tingkah Gyu Jin. Setelah sampai di rumah, ia melihat jika rumahnya sangat sepi. Suyun pun mengatakan kepada gurunya jika ia pasti akan membutuhkan gurunya. Saat di perjalanan, Suyun melihat seseorang yang mirip dengannya dan mengejarnya. Saat ketemu, wanita itu ternyata kembaran Suyun. Gurunya juga baru mengetahui jika Suyun punya kembaran. Dan Suyun juga baru mengetahui jika kembarannya masih hidup. Di malam harinya, Suyun menceritakan kepada gurunya jika dulu ayah dan ibunya bercerai. Dan karena ibunya tidak mampu menghidupi 2 anak sekaligus, maka Suyun dititipkan kepada ayahnya. Suyun dan kembarannya berpisah di usia 4 tahun. Sejak ibunya meninggal, Suyun berusaha mencari tahu keberadaan kembarannya, namun ia tidak menemukan. Dan pertemuan tadi merupakan pertemuan yang tidak terduga. Setelah itu, guru BP kembali bertemu dengan kembaran Suyun. Guru BP mendekatinya, ia meminta bantuan kembaran Suyun. Karena di sekolah, Suyun dirundung sampai hampir mati. Si kembaran menolak dan mengatakan, jika itu bukan urusannya. Guru BP pun terus berusaha membujuk kembaran Suyun. Ia mengatakan, jika ia pernah berada di posisi Suyun. Namun si kembaran justru mengatakan, jika ia tidak pernah mengalami hal semenyedihkan itu. Guru BP pun mengancam akan melaporkan kembaran Suyun ke kantor polisi karena telah mencuri. Dan akhirnya, mau tidak mau kembaran Suyun mengikuti guru BP ke rumah Suyun. Dikarenakan Suyun tinggal sendiri, guru BP menyarankan kembaran untuk tinggal bersama. Awalnya kembaran menolak. Namun, guru BP mengatakan, jika ia akan ikut tinggal bersama mereka, hingga rencana mereka berhasil. Si guru meminta mereka bertukar posisi. Awalnya kembaran menolak dan pergi dari rumah Suyun.
Namun, saat ia mendapat video Suyon dirundung pun menjadi tidak terima. Ia kembali dan ingin memastikan jika itu adalah kembarannya. Namun, saat Suyon melihat video itu, Suyon histeris dan ketakutan. Kembaran Suyon pun meminta guru BP untuk mengantarnya menemui si pelaku perundung Suyon. Di keesokan harinya, si kembaran datang ke sekolah menggantikan Suyon. Ia melangkah dengan rasa tidak takut. Sampai Gyujin dan teman-temannya datang dan mulai membuli Suyon. Gyujin tidak mengetahui jika yang ia hadapi bukan Suyon. Si kembaran yang tahu jika Gyujin adalah orang yang merundung Suyon pun langsung menghajar Gyujin. Gyujin sampai kesulitan bernafas. Dan baru berhenti setelah guru yang menghentikan. Si guru menanyakan mengapa Suyon melakukan itu. Ia pun mengatakan jika ia hanya melakukan apa yang dilakukan Gyujin dulu. Kemudian saat Gyujin pergi, Suyon juga hendak pergi. Si guru malah mengatakan Suyon nakal. Suyon kembali dan mengungkit jika menjadi guru sangat susah. Karena jadi guru harus menuruti permintaan atasan dan tidak peduli kondisi murid yang dirundung. Dan melihat keberanian Suyon, si guru menjadi takut. Saat sampai di rumah, si kembaran memberikan video di mana ia mencekik Gyujin. Guru BP pun membiarkan kembaran melakukan apapun kepada Gyujin. Guru BP mengatakan, jika tugas kembaran selesai, setelah Gyujin meminta maaf kepada Suyon. Di keesokan harinya, kembaran masih bisa meledek Gyujin yang tidak bisa berkutik. Kemudian datang sang detektif tidak tahu jika yang dihadapannya adalah kembaran Suyon. Ia pun menanyakan kondisi Suyon dan memberikan kartu namanya. Dan meminta Suyon untuk menghubunginya jika terjadi sesuatu. Saat sampai di rumah, si kembar merasa senang karena bisa membantu Suyon. Suyon pun memberikan banyak hadiah kepada kembarannya dan merayakan ulang tahun bersama. Suyon mengatakan, jika selama ini ia tidak pernah merayakan ulang tahun. Suyon mengatakan jika ia rindu ibunya dan merasa iri kepada kembarannya. Namun si kembaran mengatakan, jika Suyon juga beruntung, karena Suyon tidak hidup dalam kemiskinan. Hubungan Suyon dan kembarannya pun semakin akrab. Di keesokan harinya, Suyon melihat kembarannya tengah tidur. Suyon pun meyakinkan dirinya untuk kembali masuk sekolah. Saat sampai di sekolah, ia tidak sengaja mendengar pembicaraan kepala sekolah dengan ibunya Gyujin. Ibunya Gyujin mengatakan jika kepala sekolah harus memindah Suyon dari sekolah itu. Ia tidak ingin kembali melihat Suyon berada di sekolah. Mendengar hal itu, Suyon pun langsung lari ke kamar mandi. Saat di kamar mandi, ia berpapasan dengan Gyujin. Malamnya, Suyon pulang ke rumah dengan keadaan kacau. Si kembaran jelas tahu jika hal itu pasti ulah Gyujin. Gyujin yang baru pulang ke rumah mendapat pesan sebuah video di mana Gyujin menghajar Suyon terlebih dahulu. Si kembaran mengancam akan menyebarkan video itu ke orang tuanya dan juga polisi. Kembaran meminta Gyujin untuk menemuinya sekarang. Jika tidak, video itu akan ia sebar sekarang. Dan reputasi ibunya Gyujin sebagai orang yang penting akan hancur. Gyujin langsung pergi menemui kembaran langsung memukul Gyujin dan mengikat Gyujin. Saat Gyujin tersadar, ia kaget karena ia sudah terikat. Dan ia berada di tempat sepi. Si kembaran mengatakan, jika ia sudah merekam seluruh tubuh Gyujin saat Gyujin tidak sadarkan diri. Jika si kembaran menyebarkan video itu, pasti akan senang melihat reaksi masyarakat. Gyujin hendak berontak namun tidak bisa. Si kembaran juga memaksa Gyujin untuk meminum air yang ada di dalam botol sampai Gyujin tersedak. Gyujin pun meminta si kembaran untuk berhenti menyiksanya. Hal itu membuat kembaran bertanya, "Mengapa Gyujin baru minta sekarang?" Kembaran pun bertanya, mengapa Gyujin merundung Suyon, padahal Suyon tidak salah apapun. Kemudian, kembaran mengeluarkan air yang tidak biasa, di mana air itu jika mengenai kulit, maka kulit itu akan melepuh. Gyujin semakin ketakutan. Kembaran pun mengatakan jika ia hanya bercanda, sama seperti Gyujin yang dulu juga bercanda seperti itu. Kembaran mengatakan jika ia akan membebaskan Gyujin jika Gyujin berhasil kabur. Saat itu, Gyujin pun pergi, hingga ia tersandung dan terjatuh. Gyujin tidak bisa berlari lagi. Kembaran nampak senang, dan Suyon pun datang. Berbeda dengan kembaran, Suyon justru merasa kasihan dengan Gyujin dan meminta kembaran untuk menghentikannya. Kembaran langsung marah kepada Suyon. Suyon harusnya sadar atas apa yang dilakukan Gyujin kepadanya. Kemudian, si kembaran memperkenalkan dirinya sebagai kembaran Suyon. Kemudian datang polisi, dan guru BP mendekatinya. Guru BP meminta kembaran mendengarkannya.
kembaran pun dibawa ke kantor polisi. Detektif seperti tidak menyangka jika Suyun bisa berbuat jahat. Namun, mereka tidak memiliki bukti. Kemudian guru BP datang sebagai saksi. Menurut polisi, jika Suyun terus diam, maka tidak akan ada solusi. Tapi guru BP mengatakan jika Gyujin adalah korban. Padahal sebelumnya, kasus-kasus serupa sudah sering terjadi. Bedanya, Gyujin yang jadi tersangka dibebaskan dan berakhir damai. Guru BP ingin kasus ini juga berakhir damai juga dan bersedia membayar kompensasi. Setelah itu, si kembaran dan guru BP diperbolehkan pulang. Guru BP ingin mengajak kembaran pulang bersama. Namun, kembaran menolak dan mengatakan ingin pulang sendiri. Saat kembaran tengah berjalan, tiba-tiba, ibunya Gyujin datang dan langsung menyerang kembaran. Petugas memisahkan mereka berdua. Ibunya Gyujin meneriaki kembaran sebagai anak yang jahat. Ia tidak terima karena kembaran dibebaskan setelah melukai Gyujin. Mendengar hal itu, kembaran tersenyum dan mengatakan jika Gyujin juga memiliki sifat jahat. Ia penasaran, sifat jahat Gyujin mewarisi dari si ayah atau si ibu. Karena kembaran yakin, jika sifat jahat seperti iblis pasti menurun dari orang tua. Ibu Gyujin semakin marah dan meneriaki Suyun dengan mengatakan jika seharusnya Suyun mati. Si kembar mengatakan jika semuanya dimulai oleh Gyujin. Si kembar juga bilang jika Gyujin sudah sering berbohong. Si kembar mengatakan jika ia kebal akan hukum di usianya yang sekarang. Si kembar pun berniat ingin membunuh Gyujin. Hal itu menjadikan ibu Gyujin semakin histeris. Kemudian, polisi pun segera bertindak. Ia menghubungi guru BP, namun nomor yang diberikan si kembar tidak aktif. Mereka tidak mengerti akan keanehan itu. Mereka pun pergi ke rumah Suyun, namun rumahnya sepi dan tidak ada orang di dalam. Kemudian detektif mendapat telepon dari rumah sakit dan mengatakan jika Gyujin sudah sadar. Gyujin sangat ketakutan. Gyujin merasa jika Suyun berbeda saat di TKP. Detektif pun mulai menyadari jika Suyun memiliki kepribadian ganda. Dan yang menghajar Gyujin adalah Suyun sendirian. Ia berperan sebagai kembaran yang berani dan berperan sebagai Suyun sendiri yang penakut. Selain itu guru BP yang sering hadir adalah kepribadian yang ketiga. Semuanya itu adalah perbuatan Suyun dan tidak ada bantuan lain. Tidak ada kembaran dan tidak ada guru BP. Suyun memunculkan kepribadiannya setelah ia menjadi korban perundungan. Perasaan yang sangat hancur dan psikologis yang sangat tertekan. Memunculkan kepribadian yang lebih dari satu supaya dirinya bisa tetap bertahan hidup. Dan di sisi lain, Suyun dan guru BP tengah mengantar Suyun ke bandara. Guru BP mengatakan jika tugasnya telah selesai. Suyun mengatakan jika suatu saat nanti, ia akan menjadi guru BP juga. Dan tiba-tiba, langkahnya terhenti dan kisah hidupnya berakhir. Jadi, semua cerita itu adalah sebuah hayalan dari Suyun di detik-detik terakhir. Sebelum akhirnya meninggal. Di mana ia ingin menjadi guru BP di masa depan supaya bisa melindungi para siswa korban perundungan. Suyun juga ingin kuat dan bisa membalas perundungan yang ia alami. Namun, semua itu hanyalah hayalan Suyun. Suyun sama sekali tidak masuk rumah sakit. Suyun pun meninggal dunia di hutan. Karena polisi telat menemukannya. Dan, cerita pun berakhir. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk bantu klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video lainnya.